di salah satu acara terbesar Amerika, yakni Super Bowl, yang dihadiri langsung oleh Trump. Di tengah acara yang berlangsung, seorang pendukung Palestina menerobos keamanan dengan membawa bendera Palestina. Aksi simbolik ini menjadi pesan kuat yang menggambarkan perlawanan atas kebijakan Trump terhadap Gaza. Assalamualaikum. Sejak serangan mendadak pejuang Palestina yang melumpuhkan Iron Dome milik Israel pada Oktober 2023, Amerika Serikat selama 1 tahun telah menghabiskan 17,9 miliar dolar atau sekitar 356 triliun rupiah untuk menghancurkan Gaza, membunuh 48.200 dan 111.200 luka, sebagian besar korban adalah wanita dan anak-anak. Sementara itu, jika kita bandingkan dengan kerugian akibat kebakaran Los Angeles selama 3 minggu ditaksir sebesar 150 miliar dolar Amerika, atau sekitar 2.459 triliun rupiah. Kerugian ini nyaris sama dengan anggaran pendapatan dan belanja Indonesia tahun 2024 sebesar 2.802 triliun rupiah. Fantastic. Kerugian Los Angeles itu pun sama sekali tidak sebanding terutama dengan 48.200 nyawa dan luka-luka warga Palestina dalam genosida rakyat Palestina oleh Israel Amerika itu. Kehadiran Donald Trump yang menjanjikan terhentinya perang membuat dunia menaruh sedikit harapan. Sebagai seorang konglomerat Amerika, seharusnya dia cinta perdamaian dan menghentikan perang kemudian memulai kerjasama perdagangan yang setara. Namun kenyataannya sangat mengecewakan. Gencatan senjata antara Hamas dan IDF yang dia inisiasi tiada lain taktik licik untuk mengusir warga Palestina dari tanah leluhurnya sendiri melalui rencana jahat. Amerika akan mengambil alih Gaza, membangun super properti kelas atas dan tentu saja semua itu akan dikelola oleh Israel setelah melenyapkan Hamas yang merupakan organisasi perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina. Dengan angkuh dan merasa berkuasa atas dunia, berikut ini pers rilis Trump dan Netanyahu di Gedung Putih. Senang sekali menyambut kembali Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih. Rasanya luar biasa dan ini adalah acara yang luar biasa. Kami telah melakukan pembicaraan yang fantastis dan terima kasih banyak kepada staf Anda. Dia adalah kepala negara asing pertama yang mengunjungi selama pemerintahan kami. Dan bibi saya ingin mengatakan bahwa merupakan suatu kehormatan memiliki Anda bersama kami selama 4 tahun terakhir, Ais. Dan aliansi Israel telah diuji lebih dari waktu manapun dalam sejarah. Tetapi ikatan persahabatan dan kasih sayang antara rakyat Amerika dan Israel telah bertahan selama beberapa generasi dan itu benar-benar tidak dapat dipatahkan. Mereka tidak dapat dipatahkan. Saya yakin bahwa di bawah kepemimpinan kami, aliansi yang sangat dihargai antara kedua negara kita akan segera menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kami memiliki hubungan yang baik. 4 tahun yang lalu kami meraih kemenangan besar bersama. Namun tidak banyak kemenangan selama 4 tahun terakhir. Area yang indah dengan rumah-rumah dan keamanan, dan mereka bisa menjalani hidup mereka dalam kedamaian dan harmoni, alih-alih harus kembali dan mengulanginya lagi. Amerika Serikat akan mengambil alih jalur Gaza dan kami juga akan mengerjakan hal itu. Kami akan mengelolanya dan bertanggung jawab untuk membongkar semua bom yang tidak meledak dan senjata berbahaya lainnya di lokasi tersebut, meratakan lokasi itu dan menyingkirkan bangunan yang hancur, ratakan, ciptakan pengembangan ekonomi yang akan menyediakan jumlah pekerjaan dan perumahan yang tidak terbatas bagi masyarakat di daerah tersebut. Lakukan pekerjaan yang nyata, lakukan sesuatu yang berbeda. Tidak bisa kembali. Jika Anda kembali, berakhir seperti 100 tahun. Saya berharap bahwa gencatan senjata ini bisa menjadi awal dari perdamaian yang lebih besar dan lebih langgeng yang akan mengakhiri pertumpahan darah sekali dan untuk selamanya. Dengan tujuan yang sama, pemerintahan saya telah bergerak cepat untuk memulihkan kepercayaan dalam aliansi dan membangun kembali kekuatan Amerika di seluruh wilayah. Dan kami benar-benar telah melakukannya. Kami adalah negara yang dihormati lagi. Banyak yang telah terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Kami sebenarnya adalah negara yang sangat dihormati lagi. Saya mengakhiri embargo senjata de facto dari pemerintahan sebelumnya
terhadap lebih dari 1 miliar bantuan militer untuk Israel. Dan saya juga senang untuk mengumumkan bahwa sore ini Amerika Serikat menarik diri dari PBB yang antisemit, Dewan Hak Asasi Manusia, dan mengakhiri semua dukungan untuk PBB, Badan PBB untuk Bantuan dan Pekerjaan yang mengalirkan uang ke Hamas dan yang sangat tidak setia kepada kemanusiaan. Hari ini saya juga mengambil tindakan untuk mengembalikan kebijakan tekanan maksimum terhadap rezim Iran, dan kami akan sekali lagi menerapkan sanksi yang paling agresif. Hentikan ekspor minyak Iran hingga nol dan kurangi kapasitas rezim untuk mendanai teror di seluruh wilayah dan di seluruh dunia. Kami tidak memiliki ancaman saat saya meninggalkan jabatan. Tentu saja niat busuk Trump ini dikecam pemimpin dunia, bahkan sekutu tradisional Amerika yakni Inggris, sebagian negara Eropa dan Prancis. Erdogan yang anggota NATO dibuat geram. Pemimpin Turki ini menyatakan kecaman kerasnya atas keinginan Trump dan Netanyahu yang dinilai sebagai ilusi. Anggota pers, sayangnya kita melihat bahwa di dalam pikiran pemerintah Israel ada rencana yang lebih licik dan tidak manusiawi daripada menjadikan gencatan senjata sebagai hal yang permanen. Sekali lagi saya ingin mengatakan ini dengan jelas. Dari tekanan lobi Zionis, usulan agenda baru yang diajukan oleh pemerintahan Amerika yang baru terkait Gaza tidak memiliki nilai untuk diperhatikan atau dibicarakan dari sudut pandang kami. Tidak ada yang memiliki kekuatan untuk mengusir rakyat Gaza dari tanah air mereka yang abadi dan bersejarah selama ribuan tahun. Palestina dengan jalur Gaza, tepi barat, dan Yerusalem Timur adalah milik Palestina. Orang-orang Gaza yang tidak meninggalkan tanah mereka meskipun segala kekejaman, kebiadaban, dan serangan Israel, mereka akan terus tinggal di Gaza, hidup di Gaza, dan mempertahankan Gaza. PSB utuskan untuk memberikan penghargaan kepada perusahaan mereka sendiri. Mengenai rekonstruksi, kami mungkin akan memberikan kepada negara-negara lain di Timur Tengah untuk membangun bagian-bagiannya. Orang lain bisa bekerja sama dengan kami dalam hal ini, tapi kami juga membayar untuk ini, kami mengambilnya, dan kami memastikan bahwa Hamas akan kembali, tidak perlu ada yang kembali. Tempat ini adalah area dukungan. Selain itu, individu-individu ini juga akan hilang. Semua akan hilang. Jadi saat ini kamu tidak bisa hidup di tempat yang sangat berbeda dari individu-individu itu, tapi seseorang juga akan mengembangkan sebuah bagian dari individu-individu ini ke negara lain. Ini akan menjadi indah. Orang-orang dari seluruh dunia akan datang dan tinggal di sana, tapi kami juga akan hidup untuk kebaikan rakyat Palestina, untuk kebahagiaan dan keamanan mereka, dan mereka tidak dibunuh. Ini adalah tempat yang paling berbahaya di mana saja di dunia untuk tinggal. Hamas adalah sebuah kesalahan. Selain itu, Yordania yang biasanya mendukung Israel karena sekutu Amerika dan Inggris, kini menyatakan perang jika niat Trump dilaksanakan. Seperti itu pula lah Mesir. Bahkan Saudi Arabia, sekutu dekat Amerika MBS melalui Dewan Syuro, mengolok-olok lebih pantas Israel yang dipindah ke Alaska. Tentu saja musuh utama Amerika yakni Rusia dan Cina mengatakan akan mempertahankan rakyat Palestina tinggal di tanah airnya sendiri. Tak ketinggalan Indonesia juga menolak segala bentuk pengusiran paksa warga Palestina dari tanah leluhurnya sendiri. Lembaga dunia seperti PBB juga memperingatkan intensitas konflik akan makin terbuka jika Amerika memaksakan kehendaknya. Apalagi Trump menyatakan keluar dari lembaga HAM dan Kesehatan Dunia. Kami menentang pemindahan paksa terhadap karya-karya terkenal Gaza. Pihak Tiongkok selalu percaya bahwa prinsip dasar pengelolaan pasca perang di Gaza
adalah 8 orang. Kami menentang pemindahan paksa terhadap karya-karya terkenal Gaza. Diharapkan semua pihak memanfaatkan gencatan senjata di Gaza dan pengelolaan pasca perang sebagai kesempatan untuk mengembalikan masalah Palestina ke jalur solusi politik yang berbasis pada dua negara demi mencapai perdamaian yang langgeng di Timur Tengah. Karena itu lebih pantas Israel dipindahkan ke negara bagian Amerika Serikat yakni Alaska yang masih kosong. Warga Amerika akan menyambut baik sebab mereka saling menyayangi dan memiliki ikatan emosional kuat. Inilah solusi hebat Trump dan bahkan dia akan dikenang sepanjang masa sebagai presiden yang menghentikan perang. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Keep thinking sane, Mr. Trump.